Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semoga kita semua sehat walafiat. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santa Panciwaku, dan kita telah memasuki hari Minggu biasa pekan ke-11. Dan pada hari ini Tuhan Yesus ingin memberikan kita satu kekuatan betapa pentingnya firman Tuhan di dalam hidup kita. Firman Tuhan yang senantiasa memberikan satu kekuatan iman di dalam hidup kita. Oleh karena itu Yesus menuntut kita untuk percaya kepada setiap firman-Nya. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Lalu kata Yesus, beginilah kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari, ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang, biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi, apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan-bacaan kitab suci hari ini, Yesus mau menggambarkan bagaimana kehidupan orang-orang beriman melalui suatu peristiwa yang digambarkan Yesus dalam pertumbuhan dan perkembangan benih tumbuh-tumbuhan. Ya. Dikatakan bahwa dalam proses perjalanan iman dan ziarah hidup ini, Tuhan memanggil setiap orang untuk mengambil bagian dan berperan aktif dalam membangun, mengembangkan, dan membantu dalam pertumbuhan kerajaan Allah dengan melibatkan dirinya dalam seluruh aspek kehidupan imannya. Dan dalam prosesnya, Tuhan akan selalu menyiapkan benih-benih terbaik dan terus menaburkan benih kerajaannya. Tuhan sendiri akan menjaga benih-benih itu sampai ia bertumbuh dan menghasilkan benih yang baru. Nabi Yeskiel dalam bacaan pertama hari ini memahami bahwa rencana Allah itu akan sempurna bagi bangsa Israel. Sebab inilah rencana, dikatakan inilah rencana kasih Allah bagi bangsa pilihan. Ya, dikatakan ia memberi sebuah perumpamaan tentang bagaimana kebangkitan Israel yang sedang dalam masa pembuangan di Babilonia, di mana dalam menghadapi kesulitan hidup ini, nubuat Nabi Yeskiel memberi harapan bahwa Tuhan akan memperbarui hidup bangsa Israel dengan suatu kemerdekaan dan pengharapan, serta menjadikan mereka bangsa yang besar, bagaikan tunas kecil yang akan tumbuh menjadi pohon yang besar.
Seperti sesawi tadi, biji sesawi yang kecil akan bertumbuh menjadi sayuran yang besar, yang terbesar dari segala sayuran. Demikian pun Santo Paulus dalam bacaan kedua mengingatkan jemaat di Korintus supaya mereka berusaha untuk hidup yang berkenan kepada Allah. Hidup yang pantas dan layak di hadapan Allah adalah hidup yang sesuai dengan harapan Allah bagi semua pengikutnya, yaitu dengan tetap setia dan tabah dalam iman, walaupun mereka akan menghadapi banyak pergumulan iman, dalam menghadapi begitu banyak tantangan-tantangan di dalam kehidupan. Makanya Paulus mengatakan, tabahlah, tetap tabahlah di dalam imanmu. Dan di dalam Injil hari ini, yaitu Injil Markus, kita sudah mendengar Yesus mengajar di hadapan orang banyak mengenai kerajaan Allah dengan dua perumpamaan. Perumpamaan pertama itu tentang seorang penabur yang menabur benih di tanah. Tentu yang menabur benih adalah Allah sendiri. Dijelaskan bahwa benih itu secara alamiah akan bertumbuh dan berkembang sampai menghasilkan buah. Jadi, dalam perumpamaan ini mau menekankan bahwa si penabur hanya menabur dan menanam. Kemudian, benih bertumbuh dan bertunas dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia dan akhirnya berbuah. Nah, perumpamaan yang kedua adalah kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Lalu digambarkan di situ bahwa biji sesawi itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi akan bertumbuh menjadi besar dengan cabang yang besar, sehingga burung-burung juga dapat bersarang dalam naungannya. Lalu, setelah kita mendengar firman ini, apa sih yang menjadi pesan bagi kita sebagai orang beriman? Saudara-saudari, benih itu ditanam di dalam hati kita oleh Tuhan sendiri. Dengan demikian sabda Tuhan mengajak kita untuk bertumbuh, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan daya ilahi Allah sendiri, dan menjadi pribadi Kristiani yang dewasa di dalam iman kepada Tuhan, yang telah mengangkat kita menjadi anak-anak kerajaan. Kita tahu hari ini adalah perumpamaan tentang kerajaan. Bertumbuh di sini di dalam Injil hari ini berarti siap untuk dibimbing. Kalau kita ingin mau bertumbuh, kita harus siap dibimbing dan dituntun oleh Allah sendiri, oleh Yesus sendiri. Membiarkan Yesus satu-satunya yang bekerja di dalam diri kita. Membiarkan Yesus satu-satunya yang mengolah kehidupan kita dan merawat diri kita. Jangan ada kekuatan lain. Jangan ada Allah-Allah kecil yang lain. Tapi membiarkan Allah sendiri yang bekerja, mengolah, dan merawat kita. Menjadi dewasa dalam iman itu berarti memahami setiap rencana Allah di dalam hidupnya. Menghayati panggilan Allah dalam hidupnya. Dan siap mengikutinya, mengikuti Allah dalam situasi apapun, baik berat maupun sulit. Dan tentu tetap setia, tetap sabar, memikul salib Kristus sampai akhir. Sehingga dengan demikian, iman yang benar adalah pribadi yang selalu hidup dengan gambaran dan rupa Allah, dengan selalu siap untuk mewartakan kerajaan Allah, yang siap berani untuk bersaksi tentang cinta dan kemuliaan Allah, dan mampu menunjukkan kesaksian hidup yang nyata sebagai pengikut Kristus yang patuh dan setia pada ajarannya. Supaya kita bisa menjadi benih itu tadi, seperti biji sesawi. Kalau kita adalah benih yang baik, maka benih atau sabda itu, sabda Tuhan itu sendiri tadi, akan berkembang dalam hidup kita.
dan hidup kita itu bisa menjadi naungan bagi orang-orang yang membutuhkannya, seperti yang dikatakan oleh Injil hari ini. Hidup kita harus membuat orang lain datang kepada kita. Hidup kita menjadi model dari firman Tuhan. Hidup kita menjadi contoh dari firman Tuhan. Sehingga sekali lagi, banyak orang akan datang, banyak orang akan menikmati firman Tuhan dari kehidupan kita. Saudara-saudari, semoga hari ini kita semua harus menjadi benih yang baik dalam kehidupan iman ini, benih yang mau bertumbuh dan berkembang di dalam iman kepada Allah sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.